Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita hormati dan kita junjung tinggi para alim ulama, tuan guru dan para mursyid, dan sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, serta Bapak dan Ibu-ibu para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Aba Guru sekumpul bukan hanya sebatas dan sekedar seremonial belaka, akan tetapi memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Aba sekumpul. Yang pertama, memperingati Isra dan Mi'raj itu kita mesti mampu mengambil intisarinya, hikmah dibalik kenapa baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Dalam hal ini Bapak Ibu, memperingati Isra dan Mi'raj itu yang mesti kita ambil hikmah dan iktibarnya. Bagaimana kita mampu untuk bisa wusul, untuk berliqah dan bermusyahadah dengan Rabb-Nya. Sekiranya hari ini kita meninggal dunia, apakah kita ini sudah tahukah jalan pulang dan kembali kepada Allah? Atau kita masih dalam keadaan buta? Makanya Allah mengatakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya asalmu itu adalah aku, pasti pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Makanya Allah tegaskan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalaulah Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, tentu satu saat kita pulang dan kembali kepadanya. Kalau kita pasti tahu bahwa kita ini satu saat akan kembali kepada Allah itu dengan mengalami suatu proses namanya kematian. Pertanyaannya, apakah kita telah tahu jalan pulang dan kembali kepadanya? Apakah kita sudah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, atau hanya sebatas mengenal nama namun belum mengenal diri yang punya nama? Kalau kita hanya sebatas mengenal nama Bapak Ibu, tapi kita belum mengenal diri yang punya nama Allah itu, maka inilah yang dikatakan Allah itu sebagai orang yang buta dan tempatnya adalah neraka. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hasil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia juga buta nanti di akhiratnya. Wa adalun sabila. Dan dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat di akhirat itu tentu tempatnya adalah di neraka Bapak Ibu. Kalaulah orang yang buta dikatakan Allah adalah orang yang tersesat, pertanyaannya Bapak Ibu,
Buta yang bagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, ataukah butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang diingatkan Allah kepada kita dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Orang yang buta mata hatinya, itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati yang bagaimana pula maksudnya Bapak Ibu? Buta mata hati makna yang sebenarnya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya, dipastikan dia tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia di luar dirinya. Maka itulah sebenarnya orang tersesat. Jadi orang yang tidak mengenal Allah sebagai rahasia hakikat alam, rahasia hakikat diri kita ini. Padahal Allah katakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah aku dan kembali kepada aku. Namun kita tidak mengenali rahasia hakikat diri kita ini. Maka itulah orang yang tersesat. Itulah orang yang zulumat. Tempatnya adalah neraka. Namun apabila kita tahu, mengenali akan rahasia diri kita ini, sehingga kita paham siapa Rob kita, insya Allah Bapak Ibu akan memperbaiki ibadah sholat kita. Bagaimana ibadah sholat yang kita dirikan itu benar-benar ibadah sholat yang khusyuk. Ibadah sholat yang khusyuk adalah ibadah sholat yang ingat kepada Allah. Siapa yang bisa mendirikan ibadah sholat secara khusyuk itu? Kalau dia bukan adalah orang yang telah mengenal akan Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena orang berimanlah yang mampu mendirikan sholat itu secara khusyuk Bapak Ibu. Kalau orang yang beriman yang mampu mendirikan ibadah sholat secara khusyuk, pertanyaannya Bapak Ibu yang akan kita jawab dan kita terangkan sebelum masuknya waktu zuhur ini, siapa sebenarnya yang dikatakan orang beriman dan apa itu iman? Dan apa pula ukuran dan standar sholat khusyuk itu? Ini yang mesti kita pahami dan kita ambil pelajarannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan apa pula iktibar dan hikmah yang kita ambil dengan acara memperingati guru sekumpul, memperingati acara haul abas burus kumpul Bapak Ibu. Bagaimana kita memperbaiki adab kita ini kepada para ulama. Karena Rasul katakan apa? Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita tidak beradab maka belum dikatakan kita ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tersirat di dalam hatinya ini 3 huruf yang ada di dalam dirinya. Ilmu itu ada berapa huruf Bapak Ibu? Ilmu ada berapa huruf? Ain, lam, mim. Orang yang berilmu itu tersirat pada huruf ain. Ain itu maknanya ailiyin. Orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki derajat dan maqam yang tinggi. Dikenal dia di bumi dan dikenal pula dia di langit. Allah angkat derajatnya. Yang kedua, orang yang berilmu itu tersirat di dalam dadanya huruf lam. Lam itu maknanya latif. Orang yang berilmu itu memiliki kepribadian yang halus, kepribadian yang lembut, karena dia telah mengenal akan rahasia dirinya. Maka disitulah dia memiliki kepribadian yang halus.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang yang berilmu itu tersirat di dalam dadanya tuh huruf mim. Itu maknanya Malik. Dia mampu menjadi pemimpin, mampu dia ini menjadi imam, mampu dia ini membimbing dan menuntut umat ini untuk bisa usul kepada Allah. Apabila tiga hal ini telah tertanam di dalam dirinya, maka itulah yang disebut namanya orang yang berilmu tadi. Maka memperingati Aba Guru Sekumpul, itu hakikatnya kita akan memperbaiki adab kita ini kepada para ulama. Apa kata Rasul kepada kita? Man akroma aliman fakot akromani, wa man akromani fakot akromallah, wa man akromallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulamanya, memuliakan gurunya, memuliakan mursyidnya sebagai al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi dan pewaris Allah. Apa kata Rasul? Fakot akromani. Sama artinya dia telah memuliakan aku. Apa sebabnya? Memuliakan ulama sama artinya memuliakan Rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalaulah ulama itu pewaris Nabi, Bapak Ibu, apa sebenarnya yang diwariskan Nabi itu kepada ulama? Sehingga ulama itu dikatakan pewaris Nabi. Ulama itu dikatakan sebagai pewaris Nabi. Karena yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kulimah la ilaha illallah. Bagaimana kita ini mampu mengesahkan Allah itu, mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan asma dan af'alnya, sehingga tidak lagi terpandang sebesar zarah perbuatan hamba dan makhluk di muka bumi ini, melainkan hanya semata-mata perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, yang zahir dan yang batin. Dan apa-apa yang kamu perbuat, kata Allah, kul kulu min indillah. Itulah rahasianya. Maka siapa yang telah memuliakan ulama, sudah sama di artinya memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi, sudah sama artinya dia memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang bersilaturahim, berkunjung dia kepada ulamanya, kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'anna mazaroni, sama artinya dia telah berkunjung bersilaturahim dengan aku di dunia ini, kata Rasul. Wa man safaha aliman faka'anna masafahani. Barang siapa yang telah bersilaturahim dengan gurunya, dengan ulamanya, lalu dia berjabatan tangan dengan guru dan ulamanya sebagai pewaris Nabi, faka'anna masafahani, sama artinya dia telah berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'anna majalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang telah bersilaturahim dengan gurunya, lalu berjabatan tangan dengan gurunya, kemudian dia duduk sehamparan dengan ulamanya, duduk sehamparan dengan gurunya, dengan mursyidnya, sama artinya dia telah duduk sehamparan dengan aku di dunia ini. Siapa yang telah duduk sehamparan dengan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka di akhirat nanti dia juga duduk sehamparan dengan aku, kata Rasul. Begitulah kita menanamkan adab kepada ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Walaulah murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan seorang mursyid, maka kita tidak akan pernah bisa wusul untuk berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Maka tanamkan adab di situ, sehingga kita benar-benar dibimbing dan dituntunnya untuk bisa wusul kepada Allah. Ini Allah katakan kepada kita, ya bataguna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrabu. Mereka senantiasa mencari wasilah untuk bisa husul kepada Allah. Maka untuk bisa husul kita kepada Allah, carilah wasilah. Siapa di antara mereka yang paling hampir ruhani dan jiwanya untuk bisa kenal akan Allah? Seorang guru, seorang mursyid yang mana ruhani dan jiwanya telah terpatri mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, maka dialah yang akan menghantarkan ruhani kita untuk bisa liqah, bermusyahadah dengan Tuhan kita. Maka carilah mereka itu. Mencari mereka itu taubatnya sama seperti mutiara
yang tercecer di gunung pasir, Bapak Ibu. Sulit, Bapak Ibu, tapi ada. Apa tanda-tandanya, kata Rasul? Apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, engkau dengarkan nasihat-nasihatnya, engkau dengarkan ucapannya, bertambah ilmumu tentang rahasia dirimu itu, sehingga kamu bisa mengenal akan Tuhan. Engkau lihat wajahnya, maka mengingatkan engkau akan Rabbmu. Dan apabila engkau lihat tabiatnya, engkau lihat perangannya, engkau lihat sifatnya, mengingatkan diri engkau, mempersiapkan amal, bekal dan diri menghadapi namanya akan kematian. Dia mengajarkan kepada kita ilmu tauhid, mengajarkan kepada kita ilmu makrifat, mengajarkan kepada kita ilmu tasawuf, dan mengajarkan kita adalah ilmu syariat. Maka keempat ilmu ini mesti ada pada diri kita dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Ilmu syariat itu, Bapak Ibu, yang disebut nama ilmu fikih. Ilmu syariat itu menghantarkan kita untuk sampai kepada tarekat. Jadi belajar ilmu syariat ini wasilah untuk bisa usul kepada tarekat. Ilmu tarekat itulah wasilah dan jalan kita untuk sampai kepada hakikat. Ilmu hakikat juga wasilah untuk bisa sampai kita kepada makrifat. Dan ilmu makrifat itulah wasilah untuk bisa usul kepada Allah. Mana ilmu syariat, mana ilmu tarekat, mana ilmu hakikat, dan pula yang dikatakan namanya ilmu makrifat, ada pada diri kita ini semuanya. Yang dikatakan ilmu syariat itu, itulah yang disebut namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu, ini pakaian bagi tubuh. Ilmu fikih itu pakaian bagi tubuh. Kalaulah tubuh kita ini nampak indahnya, nampak moleknya, nampak cantiknya, maka bungkuslah tubuh kita ini dengan ilmu syariat. Karena ilmu syariat itulah sebenarnya tempat memandang sifat jamalullah. Ilmu syariat itulah tempat memandang keindahan akan diri Allah. Makanya kita berzikir setelah sholat, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu memandangnya kepada tubuh ini. Karena tubuh inilah tempat memandang dan melihat sifat jamalullah itu. Inilah syariat duduknya. Makanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah itu, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu ditunjuk oleh Allah, diutus oleh Allah. Semuanya mereka berjalan di atas syariatnya Allah, berjalan di atas aturan-aturan Allah. Fattabi'ha, ikutilah mereka. Mereka adalah contoh dan uswah untuk bisa usul kita ini kepada Allah. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan kamu sekali-kali mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Dia hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Yang kedua, ilmu tarekat itu pakaian bagi hati. Kalau hati kita ini ingin muncul rasanya sifat mahabbah, adanya sifat rindu, sifat bermanja-manja dengan Allah. Bagaimana hati kita ini betul-betul lemah lembut, pemaaf, pengasih dan penyayang. Maka berilah pakaian hati kita ini. Pakaian hati kita itu yang disebut namanya ilmu tarekat tasawuf. Supaya hati kita itu ada sifat ikhlasnya, ada sifat sabarnya, ada sifat tawakalnya, ada sifat warok dan zuhudnya. Maka bungkus hati kita dengan ilmu tasawuf supaya nampak adab itu. Yang ketiga, ilmu hakikat itu yang disebut namanya pakaian bagi ruh. Karena yang condong berbuat dosa, yang condong berbuat syirik di hadapan Allah, itu adalah ruh. Ruh itulah diri kita, Bapak Ibu. Ruh itulah yang berjanji di hadapan Allah. Ruh itulah sebenarnya yang mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Maka supaya ruh itu tetap dia beriman kepada Allah, dia tidak berbuat syirik di hadapan Tuhannya, maka berilah pakaian ruh itu. Pakaian ruh itu adalah ilmu tauhid, mengesahkan Allah itu.
apabila ilmu syariat telah sempurna pada diri kita, ilmu tarekat itu juga telah sempurna pada diri kita, ilmu hakikat itu juga telah sempurna pada diri kita, maka buahnya itu, ini yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Kalau orang telah mendapatkan ilmu ma'rifat, ilmu hikmah, maka terbukalah rahasia alam, terbukalah rahasia dirinya. Taulah dia jalan pulang dan kembali kepada Allah. Yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan kepada dirinya ilmu hikmah, maka sungguh itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Karena dia menjadi wali dan kekasihnya Allah. Maka kesempurnaan makrifat itu nampak di syariat. Kesempurnaan makrifat itu nampak pada iman dan takwa. Itulah bukti seorang wali Allah. Inna awliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang mana hati dan jiwanya tidak lagi berjarak dengan Tuhannya, jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan, di mana ruhani dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Rabbnya. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Dia melaksanakan perintah Rabbnya dan menjauhkan larang-larangan Tuhannya. Yang kedua, bukti dia seorang wali dan kekasih Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya dia tidak pernah gamang, dia tidak pernah khawatir dalam menjalankan kehidupan dalam dunia ini. Dan dia juga tidak akan pernah takut menghadapi perjalanan hari esoknya, karena dia telah bersama Allahnya. Maka ini yang mesti kita pahami. Bawalah diri Allah kemana-mana, jangan bawa diri kita. Siapa yang bawa diri kita, siapa yang bawa amal kita, siapa yang bawa ilmu kita dan makrifat kita, nanti Allah akan hisab itu. Apa kata Allah? Siapa yang datang menghadap aku membawa amalnya, amalnya akan aku hisab. Siapa yang datang menghadap aku dengan membawa ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan makrifatnya, makrifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu adalah hak aku. Amalnya tidak aku hisap, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawabannya, dan makrifatnya juga tidak akan pernah aku tanya. Kenapa? Karena dia datang membawa diriku. Pertanyaannya, bagaimana cara kita datang kepada Allah membawa diri Allah? Maka keluar kita dari diri kita. Serahkan hak Allah itu kembali. Sebelum datangnya ajal, sebelum roh itu melepaskan tubuh jasmani ini, mana yang hak Allah, yang kita pandang adalah sebagai hak milik kita, pulangkan itu. Allah itu yang wujud, wujudnya Ahad Tunggal Esa. Kalau dia adalah wujud Tunggal Ahad dan Esa, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Maka yang sama itu adalah dia, yang basar itu adalah dia, yang kalam ilmu kuda iradat itu adalah dia, dan yang hayat itu adalah dia. Rupanya diri kita Bapak Ibu, setelah kita paham yang wujud hanya Allah, rupanya kita ini tiada. Kalau kita paham dan mengerti Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, disitulah kita sadar kita ini rupanya tuli dan buta. Kalau kita paham Allah itu yang kalam, Allah yang ilmu, kuda, iradah dan hayat, di situ juga kita mengerti rupanya kita ini adalah bisu, kita ini adalah bodoh, kita ini adalah lemah dan papa, kita ini adalah mati. Rupanya yang sebenar wujud dan yang hidup itu hanya Allah semata-mata. Andai kata ajal datang pada hari ini, kita datang dan kembali kepada Allah, membawa diri Allah. Karena dia cuma yang ada, tidak ada di yang lain selain pada dirinya. Maka siang ini Bapak Ibu menjelang waktu zuhur, kita akan mencoba menghantarkan bagaimana mengenal Allah, sehingga kita bisa memperbaiki solat kita, benar-benar solat yang khusyuk, solat ingat kepada Allah. Untuk lebih paham dan mengertinya kita mengenal Allah, menghantarkan solat ini kepada khusyuk, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.